Halo semuanya, senang lagi bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di layar Anda dimanapun itu, handphone, televisi, laptop, iPad, apapun yang Anda pakai. Dan saya percaya beberapa menit ke depan bakal jadi beberapa menit yang sangat membangun iman, percaya kita, memberikan kita semangat, gairah. Saya tahu apapun situasi yang sedang Anda hadapi, yakinilah, percayalah. Tuhan masih punya rencana yang besar buat kita semua. Dan saya yakin, saya percaya beberapa menit ke depan kita akan nyanyi bareng, kita akan doa bareng, kita juga diberi kesempatan untuk terlibat bareng. Dan kita juga akan mendengarkan pesan yang bakal menginspirasi kehidupan kita. Dan saya percaya baik lewat lagu, baik lewat pesan-pesan, semua ini akan menjadi sebuah rangkaian yang membuat kita terus bisa melihat Tuhan belum selesai berperkara dalam hidup Anda. So, stay tune sama-sama, responsif sama-sama. Kalau Anda punya account di YouTube, Anda juga boleh komen bareng-bareng. Kalau Anda punya Instagram, apapun yang menginspirasi kehidupan Anda boleh foto dan boleh posting, ataupun boleh screen record, ataupun apapun. Supaya teman-teman Anda semua juga boleh dibangkitkan semangatnya. Mereka juga boleh tahu kemenangan masih bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Kita ikutin beberapa rangkaian ke depan ini bersama-sama. Bless you. Halo semuanya, mari bernyanyi bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sejuta anugerah Tuhan bagiku. Bila kamu dua kamu yang besar berikan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanku dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari diberkati Tuhan. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sejuta anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang Kau berkati Yesus. Kami adalah orang-orang Kau anugerah Tuhan. Sebab alasanku bersama-sama. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari diberkati Tuhan. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk
Bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang besar seperti Engkau Tuhan. Pada hari ini mau serahkan segala perkara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Keperluanku. Terima kasih Tuhan, tak pernah mengecewakan. Kau tak pernah gagal dengan janji-janji-Mu Tuhan. Mari dengan percaya katakan, menyembuhkan setiap penyakit kita. Dia Tuhan yang sanggup memberikan terobosan buat pekerjaan kita. Dia Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kamu mau tetap percaya Tuhan? Tetap percaya Tuhan setia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
bersama-sama kita katakan Kau satu-satunya kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara berada, angkat tanganmu sama-sama. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada di momen ini, Anda ada di rumah, di kamar, dimanapun Saudara berada, in every spot that you are in. Boleh saya mengajak kita untuk sejenak mungkin memejamkan mata kita. Kalau Anda nyaman, mungkin boleh Anda agak taruh tangan Saudara di depan. Di momen dimana Saudara berada saat ini, Tuhan juga ada bersama dengan Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia tetap Tuhan damai sejahtera untuk setiap kehidupan kita. Apapun kondisi kehidupan kita di hari-hari ini, mungkin pekerjaan Saudara lagi sulit, keuangan Saudara lagi sulit, mungkin ada masalah di sini dan di sana, ada banyak hal yang slowing down, yang Anda berharap seandainya bisa berjalan lebih cepat. When is this all gonna be over? Kapan ini akan selesai dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang pasti, biar kita berdoa di momen ini, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu memelihara hati kita, memelihara pikiran kita, terfokus kepada Yesus. Di momen-momen ini, biar hati kita nggak hanya bingung dengan kegelisahan, biar hati kita bukan hanya dongkol, hanya khawatir, pikiran kita bukan hanya kalut, bukan hanya stressed out, bukan hanya rasanya suntuk, rasanya mau pecah. Tapi di momen ini saya berdoa, hati dan pikiran kita dibanjiri oleh damai sejahteranya Tuhan. He is right there where you are. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Oleh karena itu di momen ini,
letakkan tangan kita di depan kita sama-sama. Boleh kita buka hati kita lebar-lebar berharap Tuhan. Mulai kita buka mulut kita, mulai kita keluarkan suara kita wherever you may be. Dengan keluarga saudara Anda sendirian dimanapun. Mulai kita ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Deklarasikan damai sejahtera Tuhan memerintah atas hati dan pikiran saudara. Kemau dimanapun Anda berada di momen saat ini. Oh Jesus, God we look to you even right now. Tuhan kami memandang Engkau saat ini. Tuhan kami deklarasikan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang melampaui pikiran kami, yang melampaui pengertian kami, yang melampaui perasaan kami Tuhan. Oh God, right now your peace will reign over our lives. Saat ini ya Tuhan, damai-Mu memerintah atas hidup kami, atas pikiran kami, atas hati kami. Oh God, wherever we may be, whatever the situation is, God we come out to you. Engkau yang berkuasa, Engkau tetap berdaulat. You still reign, you are still powerful. Oh God, we trust you, we trust you Jesus. Hallelujah. We praise you Jesus. Come on, beritahu diri kita hari ini, katakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Dia sumber kedamaian buat hidup saudara. Oh yes God, yes God, yes Lord. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati hidup kami. Yes, God. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati hidup kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Di mana saudara berada, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Oh, we praise you God. Thank you Jesus. Oh yes Lord. Tuhan Yesus, di momen ini kami mau beritahu diri kami, Engkau tetap Tuhan memberkati, Engkau tetap Tuhan penyembuh, Engkau tetap Tuhan pemulih, Engkau tetap sumber kekuatan, Engkau tetap sumber pengharapan, Engkau Raja damai atas setiap kehidupan kami. We declare that God right now in this moment. Dan Tuhan, kalau ada dari antara kami yang di hari-hari ini hidup kami rasanya kayak susah, kayak berat, Tuhan di momen ini biar kami beritahu diri kami ingatkan diri kami,
siapa yang kami andalkan, siapa yang kami percaya, yang tidak terdampak oleh kondisi apapun. Pribadi Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. You are still all powerful. Engkau masih tetap Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, dan Tuhan pemulih setiap kehidupan kami. Dan biar itu yang kami pegang buat kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, di momen ini kami buka hati kami sediakan pikiran kami, seluruh pribadi kami Tuhan. We tune in into your presence, into your frequency. Biar Tuhan bicara buat kami, beracara buat hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama ucapkan amin. Halo semuanya, selamat datang di Alpha Omega Church Online Service. Dan dimanapun kita berada, di ruang apapun, kita mengucapkan selamat menyaksikan. Dan buat setiap kita, yang kita orang Kristen ataupun bukan orang Kristen, kita senang banget kalau kita bisa menyediakan waktu untuk menonton online service ini. Dan kalau ini adalah pertama kalinya kita menyaksikan Alpha Omega Church Online Service, jangan kita merasa canggung kalau tadi kita mungkin melihat bernyanyi atau pujian dan penyembahan, ataupun mungkin ada yang mengangkat tangan, ataupun ada yang mengucapkan bahasa-bahasa yang asing yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Sekali lagi, jangan kita merasa canggung karena lagu itu dapat membangkitkan iman kita, dan sekaligus itu semua hanyalah ekspresi cinta kita dalam mengasihi Tuhan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengingatkan bahwa Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang nggak sempurna. Jadi kalau kita mengenal kawan ataupun keluarga yang mungkin mereka merasa selama ini nggak sempurna ataupun menjauhin gereja, ini adalah momen yang tepat buat kita ngajakin mereka dan share link ke mereka supaya mereka bisa connect dengan kita dan semakin diberkati. Karena sekali lagi bahwa Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang-orang yang nggak sempurna seperti kita, tapi sekali lagi kita percaya bahwa kita akan dibangun menjadi lebih baik lagi. Dan bagi kita yang lagi melihat online service ini, kita terus mau menganjurkan untuk stay open dan terus bisa responsif. Karena kita percaya pada saat kita merespons, semangat kita juga semakin dibangkitkan. Dan kita percaya lewat tayangan online service ini juga membawa dampak buat setiap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau pada saat kita mungkin diajak untuk bernyanyi ataupun mungkin ada kata-kata yang merasa kita sangat diberkati, mari kita responi dengan kata yes, amin, ataupun wow dimanapun kita berada. Kalau kita menyaksikan online service ini dan kita mungkin merasa dan ada pertanyaan, how can I connect? Nah, sekali lagi bahwa kita pribadi juga gak kepingin online service ini hanya sekedar sebagai tayangan aja, tetapi kita ingin terhubung dengan Anda dan ada nomor di bawah ini yang bisa kita simak bersama. Nah, sekali lagi jika kita butuh informasi mengenai gereja ataupun ibadah umum kita, ibadah untuk anak-anak ataupun ibadah teenagers, ataupun kita mungkin request doa sesuatu, ataupun mengenai komsel, mari jangan ragu untuk menghubungi nomor di bawah ini. Kita menghimbau untuk setiap kita yang sudah tergabung di dalam komsel, mari terus please stay connected dan terus semangat dan terus berkomitmen untuk terus mengikuti komsel secara online setiap minggunya. Dan buat setiap kita yang mungkin belum tergabung di dalam komsel, kita bisa hubungi di nomor yang berikut ini. Dan kita sangat senang sekali kalau kita bisa terus mengkonekkan Anda, menghubungkan Anda dengan grup yang sehat dan yang membangun setiap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kita sedang menyaksikan YouTube dari Alpha Omega Church saat ini, kenapa nggak kita like, subscribe, dan comment down below. Dan sekali lagi, mari kita nggak lupa share link untuk ke kawan-kawan kita, keluarga kita, siapapun itu di luar sana, mari kita broadcast ke grup-grup kawan kita di luar sana, di WhatsApp atau dimanapun itu. Dan sekali lagi karena kita seneng banget kalau kita bisa jadi berkat dan mempunyai dampak yang luar biasa untuk setiap kehidupan Anda. Saya yakin, saya percaya lewat lagu-lagu dan lewat momen kita doa sama-sama, iman Anda semua boleh dibangkitkan dan boleh diinspirasi. Nah, di kesempatan ini kita juga diberi kesempatan untuk bisa terlibat bersama-sama secara keuangan. Kalau Anda bukan jemaat AUC dan Anda nggak mau memberi, kita nggak maksa Anda. Kalau Anda juga adalah siapapun Anda nggak mau memberi, kita nggak maksa saudara. Tapi kalau Anda adalah orang yang berpikir, kenapa sih kita memberi?
Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Memberi adalah momen di mana kita menaruh kepercayaan kita. Sekali lagi saya ulang. Memberi adalah momen di mana kita menaruh kepercayaan kita. Saya kasih saudara contoh. Saya nggak tahu Anda yang lagi nonton di layar ini, Anda lagi duduk atau lagi berdiri, oke? Kalau Anda lagi duduk, entah duduk di ranjang, duduk di sofa, duduk di kursi, duduk di mobil, duduk di pohon, atau di dudukan apapun. Tahukah Anda, ketika Anda mau duduk, itu Anda sudah mempercayakan berat badan Anda terhadap tempat yang Anda dudukin. Di sini ada sebuah kursi yang saya bawa buat Anda semua. Kursi ini punya 4 kaki. Dia punya tataan yang warnanya bagus sekali. Warnanya kuning. Kursi ini khusus disediakan oleh Bapak Profesor Dr. Ganda Kusumo. Oke. Nah, karena kursi ini katanya kursi yang kuat. Dia sanggup menyangga badan saya. Dia punya tataan yang baik. Dibeli di Pasar Bagi Mangga 2. Di order dari Jakarta secara khusus. Penjualnya bilang itu, kursi kuning boleh. Mungkin gitu jualnya ya. Ya buat Anda yang kangen dengan Mangga 2. Tapi kalau kursi ini dikasih tahu dia punya kaki 4. Kakinya panjangnya sama, rata. Dan dia punya kekuatan yang luar biasa. Tataannya hebat. Kalau saya cuma ngomong kursi ini luar biasa, kursi ini luar biasa. Tapi saya nggak duduk di sini. Maka saya tidak akan pernah tahu bahwa kursi ini punya kekuatan yang sebenarnya apa enggak. Tapi karena saya percaya kursi ini punya kekuatan, saya juga waktu saya mau duduk, saya nggak ngukur dulu kakinya tingginya berapa, panjangnya. Saya percaya penjualnya udah melakukannya buat saya cuma tinggal duduk di sini. Nah, tahukah Anda ketika Anda juga memberi, Anda tuh sedang mempercayakan kehidupan Anda kepada Tuhan. Saya suka mengulang kata-kata itu, ketika kita memberi, Anda tidak hanya memberi kepada yayasan sukarela, tapi Anda sedang memberi kepada Tuhan yang hidup. Tuhan itu memperhatikan apa yang saudara lakukan. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Matanya tidak buta. Tapi kita bukan cuma perlu diingatkan doang. Kita bukan cuma perlu tahu doang. Tapi kita perlu menaruh kepercayaan kita. Saya tahu di momen susah seperti ini buat sebagian orang. Oke, momen seperti ini buat sebagian dari Anda gak gampang. Tapi percayakah Anda bahwa Anda punya Tuhan yang hidup? Dan di momen kita memberi, kita sedang mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan. Ada sebuah ayat yang saya kepingin ajak kita baca ayat ini sama-sama. Saya percaya ayat ini menolong kita. Kalau Anda lagi mungkin perusahaan saudara lagi susah. Anda mungkin dipecat dari pekerjaan saudara. Hei, ini bukan akhir cerita kehidupan saudara. Bos saudara bisa pecat saudara, bos saudara bisa gak kasih saudara duit. Tapi Tuhan masih bisa membukakan tingkap langit yang lebih besar. Bayar saudara mungkin bisa gak beli dari saudara. Tapi Tuhan masih bisa kirimkan bayar yang lain lagi. Baca ini bareng-bareng karena ayat ini punya power yang sangat luar biasa mengingatkan siapa Tuhan buat kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, ayat itu berkata kata-kata seperti ini. Baca sama-sama yuk. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Wow, saya suka kata-kata ini. Allah berkuasa kata-katanya. Bukan Allah gak mampu, no, Allah berkuasa. Coba tanamkan kata-kata ini dalam pikiran kita semua. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang bukan pas-pasan. Berkat yang ya paling enggak oke lah. No, tapi dia berkata berkat yang melimpah ruah. Supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Perhatikan ayat ini lebih lanjut. Bahkan kalian akan berkelebihan. Bukan cuma kebutuhan aja cukup, tapi ini berkelebihan untuk bisa apa? Untuk bisa berbuat baik dan beramal. Saya suka awal dari kata ayat ini. Ayat ini berkata Allah berkuasa. Memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Allah berkuasa. Oleh karena itu, waktu kita terlibat dalam perpuluhan, waktu kita terlibat dalam persembahan khusus, Anda sedang meletakkan diri saudara kepada di tangan Allah yang berkuasa ini tadi. Nah, buat Anda mungkin Anda adalah orang yang gak pernah memberi dan Anda kepingin, hey kenapa kita memberi? Anda sadar akan hal ini? Di momen Anda terlibat, baik perpuluhan, persembahan khusus, janji iman, BOF dan lain sebagainya, pembangunan, setiap AOSIP punya proyek BOF-nya sendiri-sendiri, Palangka punya proyek BOF-nya, DPU punya proyek BOF-nya, Duku Kupang demikian juga, Jakarta juga punya proyek yang sedang kita kerjakan. Ketika Anda terlibat, Anda sedang bukan cuma berkata, Allahku hebat, kursi ini hebat. No, Anda sedang meletakkan diri saudara dalam
tangan Allah yang berkuasa ini. Dan saudara tahu waktu Anda meletakkan diri saudara kepada Allah yang berkuasa, Anda gak akan capek terus berdiri. Tapi Anda bisa resting di hadapan Tuhan. Tuhan akan bukakan tingkap sorga. Saya yakin, saya percaya. Bahwa selama 45 detik ke depan, kita memberi kesempatan buat saudara untuk bisa mencatat nomor rekening atau QR code ataupun apapun yang saudara bisa terlibat bersama-sama. Kalau Anda bukan jemaat AOC, 45 detik ke depan Anda diberi kesempatan untuk call pendeta saudara, tanyakan nomor rekening gereja lokal saudara, Anda bisa memberi di sana. Kalau saudara gak punya gereja lokal, Anda bisa memberi lewat nomor rekening yang ada. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk bisa terlibat secara keuangan. Dan di momen kami terlibat secara keuangan, kami sedang mempercayakan beban hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dan kami yakin, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar daripada semua masalah kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo semuanya, senang banget kita bisa connect lagi bersama-sama hari ini. Minggu lalu waktu saya dan suami saya habis selesai dari kita seharian di gereja, kita persiapan untuk taping, online service dan lain sebagainya. Kita lagi nyetir pulang dalam keadaan lumayan capek. Terus kemudian saya ini ngomong, "Beb, habis semua ini selesai, kita pergi liburan yuk," gitu. Nah, ada nggak yang merasa seperti itu kira-kira dari Anda yang watching hari ini? Ada satu orang yang angkat tangan, 2 orang di ruangan ini karena kita, 3 orang karena kita social distancing ya, Bapak Ibu Saudara, maksudnya physical distancing. Kenapa nggak gini? Since kita nggak bisa saling mendengar obrolan kita hari ini, boleh nggak kita type on the comments? Oke, kita ramaikan kolom komen. Oke, Anda bisa merespon lewat typing di kolom komen. Oke, kalau Anda merasa seperti saya atau yang saya ucapkan barusan, aduh kalau semua ini udah selesai kita pergi liburan, boleh Anda ketikkan saya di kolom komen, oke, saat ini. And then nanti kalau misalnya kita lagi interaksi whatever, Anda juga bisa ketikkan lagi di kolom komen. Oke, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, selama pertengahan sampai akhir Maret kemarin, semua orang di social media, di Instagram, di mana-mana mengkampanyekan di rumah aja, ya kan? Entah memang dilakukan di rumah aja atau enggak, ya kan, itu urusan nanti, ya kan? Tapi dikampanyekan di rumah aja. But this week banyak banget yang ngepost foto-foto liburan di hari-hari sebelum pandemik ini terjadi, ya kan? Dan pada bilang, aduh pengen liburan, atau I can't wait for the next holiday, ya kan? Atau kapan sih ini selesainya, udah pengen liburan nih, ya kan? Atau I wish I was there, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini manusia banget gak sih? Bahwa kita selalu longing for something else. Kayak sesuatu yang outside of what we see right at the moment. Kita selalu kepingin sesuatu yang pokoknya beda deh dari apa yang kita alami sekarang. Ya kan, waktu pas kerja pengennya di rumah. Ya kan, sekarang dikasih di rumah aja pengen keluar. Ya kan, kalau kerjaannya repot kepingin istirahat. Sekarang dikasih istirahat bingung juga kalau kita nggak ada kerja kan. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, minggu lalu saya waktu komsel secara online, ada teman di komsel yang bilang gini, aduh baru kali ini loh aku kangen kampus, katanya gitu. Ada satunya lagi yang jam kerjanya di-cut jadi 2-3 hari seminggu, bilang iya sama, baru kali ini aku tuh kayak kepingin banget ngantor, katanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, this is so human. Entah kenapa kita tuh selalu ingin sesuatu yang pokoknya di luar dari apa yang terjadi dalam hidup kita right at this moment. Nah, di satu sisi it's good karena itu menjadi pemicu untuk supaya kita itu gak cepat berpuas, ya kan, dengan apa yang kita miliki, memacu kita untuk mikir lebih gede, mikir lebih besar, and it's great. Tapi di sisi lain akhirnya kita itu jadi punya tendensi untuk selalu berpikir gini, kalau situasinya beda aku akan lebih apa, ya kan? Kalau kenyataannya berbeda, aku akan lebih apa. Dan kalau aku tuh lihat ini, aku lebih gini, aku lebih gitu, aku akan lebih, dan seterusnya. Nah, akhirnya hidup kita ini nggak puas dan kita tidak bisa menikmati apa yang ada sekarang. Nah,
di Alkitab juga ada sebuah kejadian yang dicatat dan direkam dalam tulisan tentang orang Israel yang mereka tuh lagi ada di situasi yang gak enak. Lagi di situasi pembuangan. Nah waktu itu mereka dijajah oleh Babel, seperti cerita yang mungkin kita bahas beberapa minggu yang lalu, tapi yang ini beda, okay? It's a different story. Nah cerita ini tercatat di Yeremia 29. Oke, kalau Anda ada Alkitab mungkin di rumah ya atau handphone, di handphone ada Alkitab, yuk kita biasakan kita buka sedikit, nggak hanya menggantungkan apa yang ada di layar. Oke, Anda bisa buka di Yeremia 29. Nah, judul di perikop itu sudah ada lagi nih, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Oke, surat ini dikirim sama Yeremia, penulisnya obviously. Dia dari Yerusalem. Dia nulis surat ke orang-orang Israel yang lagi ada di Babel. Nah kita akan lihat sama-sama ayat 4. Yeremia 29 ayat 4 saya bacain, kita simak sama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan. Oke, Anda bisa gumamkan di tempat dimanapun Anda berada waktu Anda lihat layar ini. Semua orang buangan, 1, 2, 3, semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. So message ini, pesan ini diberikan kepada orang yang lagi ada di tempat buangan, tempat penjajahan, lagi di situasi yang mana everything is against them. Kayak semua hal kayaknya bertentangan dengan mereka. Mereka dipaksa keluar dari tempat tinggal mereka. Mereka harus tinggal di tanah asing, dibawa ke bangsa lain. Mereka harus ikut tata cara bangsa lain. Sometimes mungkin bahkan kepercayaannya, imannya itu di-challenge, ya kan, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang lalu, with the potential of nama dan identitas mereka diganti, yang mana mereka mungkin juga wishing, aduh kalau kita keluar dari sini kita akan, ya kan, seandainya kita nggak di sini kita akan lebih dan seterusnya. Oke, mungkin mirip sama kita sekarang yang mungkin kita dipaksa mengurangi jam kerja. Dengan demikian pemasukan juga ngefek buat kita. Kita harus merubah kebiasaan, segala hal banyak yang dibatasin. Mungkin tidak sedikit dari kita yang wondering kapan ini akan berakhir. Yang mungkin juga membuat kita jadi wishing kalau kita keluar dari situasi ini, aku akan. Ya kan, seandainya kita nggak di sini, aku akan lebih dan seterusnya. Nah, ini pesan Tuhan. Untuk orang yang sedang ada di situasi yang tidak sesuai dengan harapannya, dengan keinginannya. Oke, ada di ayat 5 dan ayat 6. Oke, kita lihat sama-sama, kalau bisa Anda ucapkan juga bersama-sama. 1, 2, 3. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami buat anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa take note. Oke, yang dikatakan gini, dirikanlah rumah, buatlah kebun katanya, nikmatin hasilnya. Ambil istri, ya kan, get married, multiply. Terus anak-anakmu juga nikahkan. Supaya dikatakan kamu bertambah dan jangan berkurang. Lah Tuhan, ini kan di tanah asing. Di tempat yang bukan rumah mereka, ya kan, this is not our home. Mereka gak nyari rumah kita sendiri, gak banget. Kok harus gitu sih? Dan mendirikan rumah, membuat kebun, beranak dan lain sebagainya, ini kan berarti settling in dong. Masa ini rencana Tuhan buat kita? Bahwa kita harus settle in di sini, settling in di penjajahan, di captivity, what? Berarti how long is this gonna be? Ya kan, berapa lama ini bakalan? Dan emangnya Tuhan gak akan bebaskan kita? Terus Tuhan gak akan kerjakan mujizat? What is this? Ya kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini Tuhan mau ngajarin Israel, okay, dan kita hari ini, whatever the process, whatever the circumstances, apapun situasi dan prosesnya, Tuhan mau bilang, kamu harus tahu aku menyertai kamu, alright? Dan bukan hanya dia menyertai,
Tapi dia itu menuntut langkah kita satu persatu, even di dalam api, even di lembah, even di penjajahan, even di situasi yang gak enak. Tuhan kayak bilang, that's why I'm telling you this. Oke, Tuhan ingin menghindari jangan sampai bangsa Israel itu kayak PHP diri mereka sendiri gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa gini, ini bakal cepet kok, this too shall pass. Enggak sih, paling ya besok. Tau gak? Tuhan tuh bakal lakuin mujizat. Orang-orang ini tiba-tiba semuanya mati, kayak saling bunuh sendiri. Seperti yang dulu pernah Tuhan lakukan dengan nenek moyang kita. Oh, pasti Tuhan akan lakukan itu. Di dalam nama Yesus, yes. Bisa gak Tuhan melakukan itu? Bisa banget. Bisa banget, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu segala sesuatu masih tetap dalam kendalinya Tuhan. Dan terserah Tuhan sebenarnya ini akan mau berapa lama, kapan dia akan kerjakan mujizat, kapan dia mau selesaikan dan seterusnya. It is in His control, in His perfect will. Tuhan bisa gak? Sangat bisa. Tapi timingnya di tangan Dia yang tahu seluruh rencana dan gambar besar yang sempurna dan terbaik adalah Dia sendiri. Nah, jangan sampai bangsa Israel atau kita hari ini hanya berharap mujizat aja. Bukan berarti nggak boleh loh ya, tetap harus berharap, harus. Tapi jangan sampai kita hanya berdoa, berharap, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kita diem aja, kita nggak berpikir strategi baru, kita nggak memaksimalkan kesempatan, hanya berharap, kemudian makin kecewa, dan karena kekecewaan kita makin terpuruk lagi keadaannya. Padahal, perhatikan yang ini, padahal ini juga arahan Tuhan untuk kehidupan mereka dan juga kehidupan kita. Sehingga gini, hari ini dengan hidup kita, jangan sampai kita hanya berharap kapan ya selesai, atau kita hanya mikir when this is all over I will, ya kan, kalau ini semua udah selesai saya akan. Kemudian kita diem aja, kita nggak memaksimalkan kesempatan, hanya berharap lalu makin kecewa, kemudian karena kekecewaan itu makin terpuruk lagi keadaan kita. So Tuhan ngasih tahu Israel, while you are in captivity, bangsa Israel waktu kamu lagi ada di penjajahan nih, dan buat kita sekarang ya kan, saat kita lagi ada di situasi yang serba berubah, yang tidak menentu ini, jangan PHP-in diri kita sendiri, tapi ini Tuhan bilang yang pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kalau mendirikan rumah itu udah investment gede pasti. Sehingga maksudnya gini, settle in, kita tetapkan diri, nyamankan diri, this is your new normal. Oke, minggu lalu kita diajarin accept it, adjust to it, ya kan? We might as well make a home out of it. Ya kan? Terima itu, sesuaikan diri dengannya dan manfaatkan aja sekalian gitu. Nah, yang kedua, Tuhan bilang gini, buatlah kebun untuk kamu, apa Saudara? Katakan nikmati. Oke, boleh tulis di komen juga nikmati. Oke, type it. Nikmati. Oke, nikmati hasilnya. Ini menarik banget. Dia bilang buatlah kebun untuk kamu, nikmati hasilnya. Berarti, oke, perhatikan ini, di dalam masa sukar sekalipun, Tuhan ingin kita untuk tetap bisa menikmati. Kadang mungkin kita kayak screaming, what? Apa yang bisa dinikmatin Tuhan? Gila susahnya kayak gini, apa yang bisa dinikmati? Tapi tahukah kita, selain Tuhan menjanjikan penyertaannya, selain Tuhan menjanjikan tuntunannya, Tuhan juga mau ngajarin kita di masa sukar kita, di musim apapun kehidupan kita. So in tough times or in uncertain times, di masa-masa yang sukar atau yang tidak pasti, jangan kita hanya ngomel atau kita ngedumel, kita complain atau kita berharap, wishing kalau ini sudah selesai aku akan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmati setiap musim kehidupan kita. Nikmati. Orang karena terlalu sering bilang kalau ini selesai aku akan, kalau aku lebih gini aku akan, saking gitu terus akhirnya nggak bisa menikmati dan tidak bisa memaksimalkan musim hidup yang saat ini. Tidak bisa melihat apa yang baik,
nggak bisa melihat manfaat dari saat ini, sehingga selalu terkungkung di masa lalu atau terkungkung di masa depan atau terkungkung di angan-angan, ya kan? Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin katakan dan saya berdoa ini jadi prinsip kehidupan kita. Make sure to steal from your season. Pastikan Anda mencuri atau memerasi musim kehidupan Anda. Oke, boleh tulis di komen sekarang nih ya, steal gitu, S-T-E-A-L. Atau Anda boleh tulis kayak pastikan Anda mencuri, oke, write on the comment right now. Oke, kita ramaikan kolom komen sama-sama. Nah, karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh deh, misalnya saya jualan jus jeruk, ya kan, saya promosi nih sama Anda. Di musim yang seperti ini, Anda harus boost up your vitamin C, ya kan? Anda harus punya asupan gizi yang terbaik dan lain sebagainya. Dan jeruk ini punya manfaat yang sangat baik, very rich in vitamin C, ya kan? Ini semuanya asli, ya kan? Saya jual jus jeruk buat saudara, tidak ada tambahan gula, nggak pakai air dan lain sebagainya, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil saya peras sari dari jeruk ini, kemudian saya cuman gini, oke ya, segini ya. Segini ya, sudah ya, oke, saya tuangkan di gelas, oke, segitu kemudian saya charge Anda, silakan nih, jeruk peras murni 20.000, pengen lempar ke saya nggak gelasnya Bapak Ibu Saudara sekalian, lumayan, ya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, beda lagi kalau dengan semua manfaat yang sudah saya promosikan sama Anda, yang sudah saya sampaikan kepada saudara, it's rich in vitamin C, it's pure orange juice, nggak ada tambahan gulanya, ya kan, nggak ditambahin air, ini bukan abal-abal dan lain sebagainya, diperes terus Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa lihat sampai ke, kalau bisa titik yang paling terakhir. Anda bisa bayangkan yang ini dengan yang ini. Lebih mau yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke, dengan semua manfaat yang tadi sudah diperaskan dan lain sebagainya, isinya lebih banyak, Anda pasti lebih kepengen yang mana, saudara? Yang lebih total, saya yakin. Bukan yang hanya ya pokoknya diperas lah sedikit aja, kan sama perasan jeruk. Tapi beda Bapak Ibu Saudara sekalian, yang satunya pokoknya asal peres, yang satunya down to the very last layer, sampai ke lapisan yang paling terakhir, sampai udah nggak bisa diperas lagi. Dan sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan kehidupan kita. Nggak jarang orang dalam musim kehidupan apapun itu, karena tendensi manusia selalu wishing for something else, ya kan, kita cuman kayak ini tadi nggak maksimal. Ya pokoknya ginilah, kalau selesai dari ini aku akan, cuman gitu aja. Sehingga pastikan Anda memerasi setiap musim kehidupan saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh yang kedua kayak gini. Misalnya nih, ada orang mau meres seseorang, ya kan? Si A nyuri sesuatu dari si B, terus kalau barangnya mau kembali, ya kan, si B-nya harus bayar sejumlah uang kepada si A, ya kan? Kalau orang yang niat meres, Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak mungkin dia cuma bilang gini, ya udahlah nggak apa-apa lah Jinja ya, Koci ya, ini kasih aja 500.000 lah, ntar barangnya kembali. Nggak mungkin kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bisa nih ya, pertama 50 juta, ya kan, terus ternyata barangnya nggak dikasih semuanya, hanya sedikit aja, minta lagi 50 juta, ya kan, oh ternyata setelah itu, oh ini nggak bisa, kurang gini kurang gitu, 250 juta lagi, ya kan, dan seterusnya, sebanyak yang dia bisa, ya kan. Boleh nggak Anda tulis di komen, gua peres lu, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hidup kita juga harus seperti itu. Make sure to steal from your season. Pastikan Anda mencuri dan memerasi musim kehidupan saudara. Dengan setiap musim hidup kita, whether it's a good season, enjoy dan dapatkan yang paling maksimal dari musim itu. Di tough season, di masa sukar, dapatkan juga manfaat yang paling maksimal dari musim tersebut. Come out learning a new skill, jadi pribadi yang lebih kuat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kutipan yang saya ini taunya dari film Kung Fu Panda, ya kan, diucapkan oleh Grandmaster Oogway, tapi waktu dicari di internet sebenarnya ini diucapkan oleh Bill Keane.
Ada lagi nih, yesterday is history. Tomorrow is mystery. And today is a gift. That's why they call it present. Oke, hari kemarin itu sejarah, menjadi sejarah. Hari yang esok masih misteri. Dan hari ini adalah hadiah. Karena itu disebut present. Dalam bahasa Inggris present berarti saat ini, dan kata-kata yang sama juga digunakan untuk kata-kata hadiah. So hari ini, musim ini, apapun bentuknya adalah hadiah. Dan saya selalu ingat Pastor Esra, dia kalau doa berkat selalu bilang, ingatkan kami Tuhan, setiap hari adalah mujizat. So enjoy every moment. Make sure to steal from your season. Pastikan Anda mencuri dan memerasi musim kehidupan saudara dengan cara yang paling maksimal sampai seseret-seretnya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang berikutnya dikatakan gini, ambillah istri, anak-anakmu nikahkan supaya kamu bertambah dan jangan berkurang. Ini malah lebih lagi nih. Malah punya keturunan di tempat asing dan di musim tersebut. Kayak seolah-olah ini ingin menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa kamu jangan hanya mikir untuk dirimu sendiri. Kalau kita mau mikir nanti aku kayaknya bakalan mati di sini deh, ini kayaknya mati di Babel deh. Oke, tapi gimana dengan anak-anakmu? Dengan keturunanmu, mereka akan terus melanjutkan kehidupan. Maka Tuhan bilang punyailah anak, punyailah keturunan. Supaya apa? Supaya kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bertambah banyak secara jumlah, mereka akan tetap kuat. Saat Israel itu ada di suatu negara dan mereka bertambah banyak, mereka mengintimidasi negara tersebut. Karena ini sudah terjadi beberapa puluh tahun sebelum yang dicatat oleh Yeremia ini, waktu mereka lagi ada di Mesir. Oke. Waktu itu mereka tinggal di tanah Mesir bertambah banyak sampai Raja Mesir itu terintimidasi. Ada di Keluaran 1 ayat 7-10 dikatakan gini, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah raja baru memerintah tanah Mesir, tidak mengenal Yusuf, berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Dia bilang, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu dengan musuh kita lalu memerangi kita. They were so scared and intimidated by the Israelites. Mereka takut banget dan terintimidasi banget oleh bangsa Israel. Nah, sama di zaman Yeremia ini, mereka disuruh melakukan hal yang sama. Dirikanlah rumah, buatlah kebun, nikmatin hasilnya. Ambillah istri, ya kan, get married. Anak-anakmu juga nikahkan supaya kamu bertambah dan jangan berkurang. Tuhan kayak mau bilang, even di musim penjajahan, bahkan di musim yang gak enak dan gak nyaman, make the best out of it. So make sure Bapak Ibu Saudara sekalian to steal from your season. Pastikan Anda mencuri atau memerasi musim kehidupan saudara. Oke, type di komen steal, oke. Ayat yang berikutnya ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 dikatakan gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sudah dikatakan usahakanlah, berdoalah. Artinya jangan hanya mikir kesejahteraan kita pribadi. Yang penting aku nyaman, yang penting aku tenang, aku menang, aku enak, ya udah life is good. Yang penting aku di rumah, mau orang lain harus keluar atau gak keluar ya terserah. Ya kan? Atau kadang-kadang kita lihat dari kacamata kita. Kalau aku di rumah, semua orang yang keluar di rumah itu salah. Atau sebaliknya, ngapain sih di rumah kayak orang ketakutan aja, gak punya pengharapan. No. Semua lebih besar dari pemikiran kita pribadi. Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah. Dia bilang berdoa bukan buat dirimu, tapi untuk kotamu, untuk skala yang lebih besar. Karena pada akhirnya kalau kota itu baik, kita, kehidupan kita, keluarga kita juga ikut merasakan dampaknya. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, kata Tuhan. Tuhan kayak mau bilang sama kita, I know this is probably not something that you want. This is not a place you want to be.
ya kan? Kamu nggak kepengen ada di sini, tapi aku meletakkan kamu di sana to make a difference. Untuk membuat sebuah perbedaan. Kamu ada di sana untuk sebuah tujuan yang lebih besar dari ketertarikan pribadi kita. Jadi kita perlu lihat bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu menuntun kita, dan Dia mengajarin kita bahkan di tengah masa sukar. Dia kasih tahu kita step by step apa yang perlu kita lakukan. So Bapak Ibu Saudara sekalian, make sure to steal from your season. Pastikan Anda mencuri dan memerasi musim kehidupan saudara. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ada 3 area yang akan kita lihat bersama-sama hari ini. Apa yang bisa kita lakukan di 3 area kehidupan kita untuk memerasi musim kehidupan kita. Oke, ada 3 area utama, yaitu Tuhan, sesama, dan marketplace. Yang pertama kita akan lihat di marketplace. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, attitude kerja orang kebanyakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah aku kerja keras supaya dapat banyak uang, supaya aku bisa pergi liburan dan escape dari pekerjaan ini. Ya kan? Kalau bisa aku menghasilkan banyak uang supaya aku bisa jalan-jalan lah, pokoknya kayak getaway gitu. Ya kan, kabur deh dari kantor gitu. Atau aku cari pekerjaan karena aku butuh pekerjaan, tapi aku akan kerja sekeras mungkin supaya suatu saat kita bisa berhenti dari pekerjaan itu. Ya kan? Atau kita mikir, aduh karena ada problem, ada tantangan, aduh ini susah banget lah kehidupan, pokoknya gak enak. Tapi Yeremia 29 ayat 5-7 tadi mengingatkan bahwa that's not the attitude. Itu bukan sikap atau pola pikir yang harus kita pelihara. Mungkin di musim-musim yang rasanya seperti agak mundur, agak slowing down ini, justru memberi kita waktu untuk mikir lagi mungkin. Mungkin mengevaluasi cara kita selama ini. Mungkin ngelihat apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita olah lagi. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin kalau semuanya lagi lancar, kita nggak sempat nih atau nggak bisa untuk kita lakukan. So make sure to steal from your season. Pastikan Anda mencuri dan memerasi musim kehidupan saudara. Evaluasi cara kerja kita. Lihat apa yang bisa kita perbaiki. Mulai kita pikirkan cara memperbaikinya. Maybe learn a new skill, ya kan? Pelajari kemampuan yang baru. Baca buku atau artikel atau YouTube atau apa deh gitu yang bukan hanya jadi refreshing atau pengisi waktu, tapi juga bisa jadi ilmu buat kita. Atau stretch diri kita lagi, explore something new. Ngelihat kelemahan kita dan pelajari apa yang kita bisa lakukan dengan hal itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Area yang kedua. What can we do di area sesama? Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda perlu tahu begini, physical distancing tidak sama dengan social distancing. Saya tahu bahwa di awal-awal kegerakan ini, digerakan namanya social distancing. Tapi kemudian oleh WHO direvisi namanya jadi physical distancing. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya karena kita lagi distance secara fisik, bukan berarti kita nggak bisa sosialisasi. Oke, fisik boleh jarang atau tidak bertemu, tapi jangan sampai kita jadi nggak mau bersosialisasi. Karena gini, dibutuhkan waktu 3 minggu untuk seseorang mempelajari sebuah perilaku yang baru. Oke, dibutuhkan 3 minggu lagi, berarti total 6 minggu, untuk menjadi nyaman dengan perilaku itu. Nah, dibutuhkan 6-12 minggu untuk perilaku itu kemudian menjadi kebiasaan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah this whole thing is over, ya kan, setelah pandemi ini selesai, kita bukan kembali lagi seperti dulu loh. Karena it's a brand new world we're looking at. Ini dunia yang totally baru yang kita akan hadapi, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk di minggu-minggu ini. Nah sehingga jangan kita biasakan untuk shut out people atau menjauhi orang. Dan bersyukur banget udah ada teknologi yang seperti sekarang, sehingga maintain the habit, pelihara kebiasaan untuk kita socializing di online. Ya kan, be in community di online. Komsel, Anda jangan absen. Discipleship, Anda jangan absen. Make sure to steal from your season. Pastikan Anda mencuri dan memerasi secara maksimal musim kehidupan kita. Kalau ada momen-momen yang Anda ingat orang, hey
dengan sengaja take the time untuk kita mungkin text. Kayak kan kita ke short message, WhatsApp atau apapun bentuknya, atau kita telepon, atau kita video call atau anything. Mungkin kirimin makanan via Gojek atau apapun lah, dengan gitu sama-sama menguntungkan ya kan, sana diuntungkan, drivernya diuntungkan, anybody. So peliharalah kehidupan sosial kita untuk kesehatan jiwa kita semua. Area yang terakhir yang akan kita lihat bersama-sama di hari ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sadar bahwa cara bergereja kita sekarang mungkin beda banget dengan apa yang biasanya kita alami. Mungkin Anda merasa aneh nih di depan layar. Anda aneh kalau kayak mau ikut nyanyi, Anda mau angkat tangan, kayak you feel things are awkward, ya kan? Anda mau ikut ini, mau ikut ngapain, itu kayak aneh gitu rasanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Anda hanya nonton, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba Anda bayangkan kami nih yang di balik layar. Betapa lebih anehnya, ya nggak sih? Dan di momen ini saya sedang berkhotbah di hadapan kayak 5 orang, haleluya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah pelajaran yang saya lagi rasakan banget di hari-hari ini. Waktu itu di tanggal 1 April yang lalu kita mengadakan acara doa bersama secara online, live streaming, ya kan? Nah di momen itu jujur aja momen pertama kalinya saya tuh WL hanya menghadap kamera. Ya kan, setelah di weekend sebelum itu saya memimpin doa dan worship hanya dengan ngelihat kamera. Dan waktu itu harus WL hanya ngeliat ke kamera, nggak itu kayak bingung juga loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang soalnya gini, kita mau menentukan habis ini mau apa atau habis ini flow-nya kemana. Kadang-kadang yes of course dari tuntunan Roh Kudus, tapi juga kadang tuh kita lihat respon orang gitu kan. Nah cuman di momen itu nggak ada yang lihat. But then in that moment saya tuh sampai udah batin, Tuhan ini gimana ya? Tuhan ini ngelitnya seperti apa ya? Ya kan, terus kita itu nge-fill out orang kayak gimana? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu Tuhan bilang gini, hey, let me teach you something new. Tuhan bilang sekarang kamu WL bukan lagi dengan mata fisik. Tapi you know what? Activate your spiritual eyes. Aktifkan mata imanmu. Terus Tuhan bilang gini sama saya, kamu coba pikirin. Orang sekarang lagi punya banyak kebutuhan. Coba kamu bayangin, picture in your mind. Mereka lagi di kamar mereka di ruangan mereka masing-masing, mereka di ruang tamu, mereka di perjalanan, di toko dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu, waktu kita menyanyikan lagu Engkau Maha Hadir, it took on another level buat saya pribadi. Dan saya sungguh mengalami secara pribadi, dia sungguh maha hadir. Dan saat dia hadir, dia bergerak, dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Dia mengerjakan hal-hal yang besar. He just doesn't stop moving. It's crazy. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ada di mana aja. Dia ada di ruang di mana Anda berada saat ini. Dia ada di kamar saudara, dia ada di ruang tamu, dia ada di meja makan saudara tuning in, dia ada di jalan, di toko, di kantor, dimanapun kita berada, dia maha hadir. And what an amazing experience, kita ngalamin Tuhan bukan hanya waktu jam ibadah, di jam tertentu di sebuah hari minggu, atau di waktu jam komsel. Tapi sekarang tahukah saudara, gereja makin luas. And actually you know what, gereja adalah kita. We are the church. So sungguh Tuhan, dia itu maha hadir. Sehingga izinkan dengan segala kerendahan hati, saya mendorong dan menyemangatin saudara hari ini. Maximize waktu-waktu ini. Make sure to steal from your season. Pastikan Anda mencuri dan Anda meresin musim kehidupan saudara. Tuhan justru maha hadir di momen-momen ini. Justru di momen yang seperti ini kita merasakan kemahadiran Tuhan. Karena udah gak dibatasin oleh tembok atau gedung atau momen atau waktu jam ibadah, waktu jam komsel. We are basically anywhere and everywhere. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saudara tuning in,
Tuhan sudah ada di sana. Saat ini Tuhan ada di depan saudara, di samping saudara, di belakang saudara, di atas saudara, di bawah saudara, all around you. So, mari kita respond. Buka hati, angkat tangan, steal from the season. Izinkan diri saudara dilayani dengan cara yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur banget loh. Gereja kita ini masih bisa mengadakan ibadah online lengkap dengan semua musisi and all this amazing praise and worship ministry. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting juga all the tech team. Kawan-kawan yang melayani di sound, Anda bisa dengar dengan baik. Kawan-kawan yang melayani di media visuals, Anda bisa ngelihat dengan baik. Kawan-kawan yang melayani di lighting, Anda bisa menikmati kerennya ibadah dan kreatifnya Tuhan kita. So, siapapun saudara yang melihat tayangan ini saat ini, still benar-benar perasin semuanya dari musim ini, maksimalkan, jangan setengah-setengah. Dan tahukah saudara, saya pribadi hampir setiap kali saya tuning in di rumah, waktu worship every week, saya mesti kayak kudu nangis Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sungguh hadirat Tuhan itu sungguh ada dimanapun kita berada. So steal from your season, curi dan perasin habis semua manfaat dari musim hidup saudara. Entahkah saudara, setelah semuanya itu baru Tuhan kasih janjinya. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14, dia bilang, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, favorite of all Christians. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi dia lanjutin, saudara. Kita seringkali kita berhenti di situ kan. Tapi ini dia lanjutin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. He's listening to you right now. Dia bilang, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Wherever that is. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bilang aku akan memulihkan keadaan. The time Israel gak tahu 70 tahun apa enggak. Hari ini kita gak tahu ini berapa lama. But that's not the main point. Is that important? Yes. Tapi ternyata the main point adalah still perasin musim kehidupan saudara. Dan Anda ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tahu. Dia tetap tahu, dia bilang, aku ini Tuhan mengetahui semua rancanganku tentang kamu. Dan selama kita mencari dia, kita akan menemukan dia. Dia menjumpai kita, dia mendekatkan dirinya sama kita. Ini keren gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan mendekatkan dirinya sama kita, like what? Dan dia janji, dia akan pulihkan kehidupan kita. So di momen saat ini, kita pejamkan mata kita bersama-sama di ruang dimanapun saudara tuning in. Tuhan sudah ada di sana. Izinkan dia menjamah hidup saudara. Izinkan dia sungguh melayani hidup saudara right in this moment. Buka kedua tangan saudara di depan saudara saat ini. Mulai kita buka hati kita lebar-lebar. Mulai kita buka mulut kita sama-sama. Mulai ngobrol sama Tuhan. Mulai berdoa sama Tuhan. Acknowledge His presence right in the place where you are right now. Sadari kehadirannya ada di tempat di mana saudara berada saat ini. Come on, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, we honor you. We honor your presence, Jesus. Kami hormati hadiratmu ya Tuhan. Oh, we honor your presence. We honor your presence. Hallelujah.
kuasa-Mu. Yes. Hidupkan jiwaku, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Tuhan Yesus, di momen ini kami berkatakan kuasa-Mu terjadi bagi kami. Kuasa-Mu menghidupkan kami. Kuasa-Mu menaungi kami. Engkau tetap Tuhan memberkati, Engkau tetap Tuhan pemulih kami, Engkau tetap Tuhan penyembuh, Engkau tetap sumber kekuatan, Engkau tetap bisa kami andalkan, Engkau tetap Raja damai atas hidup kami. We thank you God. Dan di musim apapun kehidupan kami, good season, not so good season, ajari kami Tuhan to steal from our season, untuk memerasi musim kehidupan kami, untuk God make the very best of whatever yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kami. Mengetahui Tuhan ada bersama kami, Tuhan menuntun hidup kami, bahkan Tuhan mau ngajarin kami dalam setiap musim kehidupan kami. So God, right now kami mau hargai, kami mau treasure kemahahadiran Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami back to our daily routine, our responsibilities, setiap tanggung jawab kami. Boleh kita tadahkan tangan kita sama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, biar Tuhan bukai kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami, guna satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, saat hidup kami senang, saat hidup kami susah, apapun musim kehidupan kami, ingatkan kami Tuhan, menyertai kami, Tuhan menuntun kami, bahkan Tuhan ngajarin kami secara nyata in every season of our lives, dan Engkau selalu bisa kami andalkan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa sama-sama.